Damai sejahtera, saudara yang dikasihi Kristus. Angela Merici Biblical Center mengajak Anda mempelajari Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami Injil Lukas bab 21 sampai dengan 24. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus Putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Injil Lukas bab 21 dibuka dengan persembahan seorang janda miskin. Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bait Allah akan diruntuhkan. Beberapa orang mengagumi bait Allah, dihiasi dengan batu yang indah-indah dan berbagai barang persembahan. Yesus berkata, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Yesus berkata juga, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kamu akan ditangkap dan dianiaya, diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan
kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu dan saudara-saudaramu. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tapi tidak sehelai dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Keruntuhan Yerusalem. Bila kamu melihat Yerusalem dikepung tentara, keruntuhannya sudah dekat. Orang-orang di Yudea harus lari ke pegunungan, yang di kota harus mengungsi. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri ini. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Kedatangan Anak Manusia, Yesus berkata juga, akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan tentang pohon ara. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Kalau sudah bertunas, kamu tahu musim panas sudah dekat. Jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, kerajaan Allah sudah dekat. Angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Nasihat supaya berjaga-jaga. Kata Yesus, jagalah dirimu, jangan hatimu syarat oleh pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.
pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di Bukit Zaitun. Pagi-pagi orang banyak datang kepadanya di Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Roti Tak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang disebut Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal Bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Persiapan untuk makan perjamuan Paskah. Tibalah hari raya Roti Tidak Beragi, yaitu hari untuk menyembelih domba Paskah. Murid-murid bertanya kepada Yesus, "Di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah?" Jawab Yesus, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan berkatalah kepadanya, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan perjamuan Paskah. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Yesus berkata pula, "Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama aku di meja ini. Anak Manusia memang harus pergi
seperti yang ditetapkan, tapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Siapa yang terbesar? Lalu timbul pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapa yang terbesar di antara mereka. Kata Yesus, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Kamu akan makan dan minum bersama aku di dalam kerajaanku. Petrus akan menyangkal Yesus. Kata Yesus, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Pundi-pundi, bekal, dan pedang. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, sesuatu pun tidak. Kata Yesus kepada mereka, Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaknya ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-murid juga ikut dengan dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, Ya Bapa-Ku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit
menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas berjalan di depan. Ia mendekati Yesus untuk menciumnya. Kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Petrus menyangkal Yesus. Yesus digiring ke rumah imam besar. Petrus ikut dari jauh, lalu duduk di tengah mereka dekat api. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama dia." Jawab Petrus, "Bukan, aku tidak kenal dia." Beberapa waktu kemudian, orang lain berkata kepadanya, "Kau juga seorang dari mereka." Jawab Petrus dengan tegas, "Bukan, aku tidak." Kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea." Tapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam, "Kukuroyo!" Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus apa yang Tuhan katakan kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yesus diolok-olok dan dipukuli. Orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia
dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapa yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua, para imam kepala, dan para ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Yesus ke Mahkamah Agama. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini Anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah Anak Allah." Lalu mereka berkata, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Kemudian ketika Pilatus mendengar bahwa Yesus dari Galilea, yaitu wilayah Herodes, dan pada waktu itu Herodes ada di Yerusalem, ia mengutus Yesus kepada Herodes. Yesus di hadapan Herodes. Herodes sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Yesus dihukum mati. Pilatus berkata kepada orang banyak, "Aku dan Herodes tidak mendapati kesalahan padanya. Tidak ada sesuatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi
Mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkan dia! Lepaskan Barabas bagi kami!" Adapun Barabas ada dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan. Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak lebih keras lagi, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Dan Pilatus melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Di jalan ke Golgota, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Yesus disalibkan. Mereka menyalibkan Yesus di tempat yang disebut Tengkorak. Juga kedua penjahat itu di kanan kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Para prajurit membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak menonton. Pemimpin-pemimpin mengejek, "Orang lain ia selamatkan, biarlah ia sekarang menyelamatkan dirinya sendiri jika ia Mesias, pilihan Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Yesus. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Seorang penjahat yang disalibkan bersama dia menghujat dia. Yang lain menegurnya, katanya, "Hai sobat, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah."
Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku bila Engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus, "Hari ini juga Engkau bersama aku di dalam Firdaus." Yesus wafat. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Yesus dimakamkan. Yusuf dari Arimatea, anggota majelis besar, adalah seorang yang baik lagi benar. Ia menantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Dan sesudah ia menurunkan jenazah itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana jenazahnya dibaringkan. Setelah mereka pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, perempuan-perempuan pergi ke kubur. Mereka lihat bahwa batu sudah terguling. Mereka masuk, tetapi tidak menemukan jenazah Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Di jalan ke Emmaus, pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Sementara mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi, Yesus sendiri berjalan bersama-sama mereka.
Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus bertanya, "Apa yang kamu percakapkan?" Mereka berhenti dengan muka muram, lalu menjawab, "Tentang Yesus dari Nazaret. Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan disalibkan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Sekarang telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Beberapa perempuan telah melihat malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Dia hidup, tapi Dia sendiri tidak mereka lihat." Kata Yesus, "Hai orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu dan menceritakan segala sesuatu apa yang telah terjadi kepada mereka di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan ragu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya
dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Lalu ia berkata, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yesus diangkat ke surga. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Lukas bab 21 sampai dengan 24, dan sekaligus ini juga merupakan akhir dari Injil Lukas. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Mari kita akhiri presentasi ini dengan doa penutup. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabda itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.